makin bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Ceria banget nih Kakak Nabawi. Alhamdulillah. Apa kabar Mas Bedu? Baik, Ipe. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Kenapa Mas Bedu? Aduh. Aduh. Kenapa? Ada telepon. Bentar ya. Kenapa ngeliat jam tangan? Nyambung di sini. Uh, Gitu. Teknologi teknologi. Jadi kita bisa jawab dari sini. Oh gitu Mas Bedu. Halo? Hei, bukan dong itu Oh, Pak. iya. Daringnya di situ. Halo? Iya. Aduh, sorry nih, nggak bisa dong. Gimana sih? Oh iya, belum salam. Waalaikumsalam. Iya. Iya, nggak bisa. Gue kan Ini dari telepon pagi-pagi. kemana sih? Pergi. Tapi cowok-cowok aja semua. Yang nggak bisa lah. Bini gue kan baru lahirin. Gue masih jaga anak gue. Lu mah enak ya kan. Nggak punya siapa-siapa. Lu belum nikah. Lu kenapa belum nikah sih? Usia udah 50 juga lu. Bu, Iya. udah tua. Ya nggak bisa, gue nggak bisa. Lagian juga gue hari ini lagi ada syuting juga, ada kerjaan. Gue kerja, cari nafkah buat anak istri. Lu kan cari nafkah cuma buat lu doang, buat poya-poya. Ya. Oke ya. Oke, makasih. Ya, oke, Waalaikumsalam. Nah, matiin ya. Oh, dimatinya lewat sini ya Pak ya. Canggih sekali ya Iya. Bapak ini ya. Iya. Temen saya Oh, ngajakin saya jalan-jalan, having Terus? fun. Eping Pan. Tapi dia nggak punya keluarga gitu ya Mas? Ya enak, Nikah. punya keluarga, tidak perlu minta izin, tidak perlu mikirin pulang jam berapa, mau pergi kemana. Nggak ada masalah. Kalau saya kan udah punya keluarga, Ipe. Iya Mas Bedu. Padahal tuh temen aku usianya udah 50 tahun. Kok dia nggak mau nikah ya padahal? Ada dia maunya udah sekarang atau 50 tahun lagi. Usia 100 tuh. Tapi itu Waalaikumsalam kelamaan Mas Bedu. warahmatullahi wabarakatuh. Damang Agus, yang 50 tahun lagi siapa? Ini mah temennya Teman Mas Bedu, Bedu. mah. Udah umur 50 tahun belum nikah mah. Terus ngajakin Mas Bedu keluar. Iya Mas Bedu mah ini agak susah karena ada keluarganya gitu. Jadi temennya mah enak gitu ya keluar. Keluar Nggak ada jalan-jalan. Jalan-jalan, kadang Piknik. kan piknik gitu kan. Eping Pan mah. Pokoknya bersenang-senang lah gitu maksudnya. Kayaknya mereka tuh memang sengaja tidak memutuskan untuk menikah karena mereka pikir menikah bikin repot. Makanya dia melajang Ribet ya? aja seenak-enaknya sampai usia udah 50 nggak sadar. Gitu loh, Pak. Kan nggak enak Jadi, ya Mama. Jadi kayak dia melajang sampai tua, dia nggak sadar kalau dia tuh udah usianya udah masuk. Kita lihat ya Boleh, dalam Mah. hukum agama Islam. Bener, Pak. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Melajang sampai tua. Maaf, pernikahan. Bagaimana sih hukum pernikahan dalam Islam? Yang namanya nikah sunnatullah, sunnatur Rasul. Rasul bersabda, an-nikahu sunnati paman rogiba an sunnati palaisa minni. Nikah itu sunatku, siapa yang tidak mengikuti sunatku, dia bukan termasuk golongan umatku. Nah, orang kebutuhannya tidak sama. Laki-laki, perempuan tidak beda. sama. Ada yang buru-buru menikah, emang jodohnya udah dekat. Ada yang buru-buru menikah, begitu dapat yang cocok, mereka mengatakan, alhamdulillah ya Allah, yang namanya nikah itu sunatnya Allah, sunatnya Rasulullah. Tadi hadisnya sudah Mama sampaikan. Artinya kalau saya buru-buru menikah, saya buru-buru beribadah. Tuh satu. Ada orang yang mengatakan dengan berbagai sebab, karena orang tidak sama kebutuhannya dalam hidup. Ada yang udah 30, 40 seperti teman Bedu tadi 50 belum menikah. Satu. Boleh jadi dia pernah patah hati. Boleh jadi pernah disakitin oleh laki-laki atau disakitin oleh perempuan. Boleh jadi dia punya tanggung jawab. Misalnya ayahnya meninggal dunia, dia laki-laki paling gede, kan tanggung jawab nyekolahin adik-adiknya, ngurusin emaknya. Adiknya sarjana, kakaknya mah harus kerja. Ada yang kedua sarjana dikawinin, dianya mah belum juga kawin. Tidak sedikit orang seperti itu. Atau barangkali ada yang memerlukan karir. Atau barangkali ada yang memerlukan buat ibadah hidup dia
sehingga mereka sudah usia berapa kayak teman badut tadi belum juga menikah. Rasul bersabda, ya ma'saros sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatajawaz. Wahai para kaum pemuda, kaum laki-laki, ini laki-laki doang tuh kameramen. Kalau kamu sudah ba'ah itu punya kemampuan untuk menikah, segera kalian menikah. Karena dengan menikah akan menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Kalau kalian belum sanggup untuk menikah, banyak berpuasa. Karena berpuasa bisa mengendalikan nafsu kalian yang menggelegak. Tuh, ini hadis Nabi. Artinya kalau laki-laki tadi sudah ba'ah. Ba'ah itu punya kemampuan untuk berhubungan badan. Punya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istri. Maka segera menikah. Karena hukum menikah ada 5. Yang pertama wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Yang wajib kalau seorang laki-laki udah punya penghasilan, cukup menghidupi seorang istri, nafsunya besar. Kalau dia tidak segera menikah, khawatir jatuh kepada perbuatan zina, hukum menikah wajib. 2. Laki-laki tadi penghasilannya cukup buat menghidupi istri, tapi dia masih bisa mengendalikan nafsu birahinya, hukumnya sunat. Yang ketiga, dasar hukum pernikahan memang mubah. Yang keempat, hukum pernikahan makruh. Kalau laki-laki tidak punya penghasilan, dia menikah. Mau dikasih makan apa anak orang? Yang kelima, hukum pernikahan adalah haram. Kalau laki-laki menikah seorang perempuan, niat akan menyakiti perempuan atau balas dendam kepada perempuan. Nah, dari hadis yang saya sampaikan tadi, laki-laki yang sudah mampu ba'ah, punya kemampuan untuk berhubungan badan, punya kemampuan menghidupi seorang istri, segera menikah. Rasul mengatakan dengan menikah akan menutup pandangan mata, akan mengendalikan nafsu birahi kalian. Karena dengan istri kalian, kalian sudah merasa terpuaskan. Itu 1. Kemudian dikatakan, bagi laki-laki yang tidak punya kemampuan, yang tidak ba'ah, tidak kemampuan berhubungan badan, maaf dalam tanda kutip sakit misalnya, tidak punya kemampuan dalam ekonomi, dia penghasilannya belum cukup, maka laki-laki tadi Rasul menyatakan banyak berpuasa. Karena dengan berpuasa, nafsu birahi akan berkurang. Ini bagi laki-laki. Sekarang, bagaimana yang namanya tidak menikah kalau bagi seorang perempuan? Bagi seorang perempuan, Anda lihat di dalam surat An-Nur, ayat 60 dikatakan oleh Allah. Bagi perempuan yang sudah tidak haid lagi, yang sudah tidak bisa mengandung lagi, dia sudah boleh tidak menikah lagi, dia boleh membuka pakaiannya. Nah ini, artinya buat perempuan nikah itu tidak wajib, terserah dia. Saya ambil contoh. Ketika seorang sahabat berkunjung ke rumah Rasulullah SAW, dia bertamu, membawa putrinya, dia bertanya, ya Rasulullah, ini putri saya ketika akan dinikahkan, dia menolak. Rasul bilang sama putri sahabatnya tadi, harus ngikut perintah daripada orang tuamu. Si putrinya tadi pintar, dia bertanya, ya Rasulullah, engkaulah yang diciptakan oleh yang maha benar. Saya ingin bertanya, apa sih hak seorang suami dari istrinya? Kalau seorang perempuan menikah dengan orang laki-laki, apa kewajiban istri buat suaminya? Rasul menjawab, kewajiban istri bagi suaminya saatnya suaminya terluka sampai keluar nanah, itu dijilatin oleh istrinya, itu pun belum membayar seluruh kewajiban istri kepada suami. Berkali-kali perempuan tadi bertanya, berkali-kali Rasul jawab dengan itu jawaban yang sama. Maka perempuan tadi mengatakan, kalau begitu saya tidak akan menikah sampai saya mati. Rasul bilang sama sahabatnya, kalau memang anakmu mengatakan itu, jangan kau paksa dia menikah, kecuali kalau dia mengizinkannya. Artinya dari hadis ini, kalau laki-laki menikah itu wajib, kalau perempuan tidak wajib. Tapi maaf, kalau seorang laki-laki tidak mau menikah, dia pengen ibadah terus-terusan, dia tidak mau menikah. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Ummul Mukminin, saya berniat tidak akan menikah seumur hidup. Maka Siti Aisyah menjawab, bukankah Allah berfirman, yang namanya Nabi, yang namanya Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka punya anak dan punya keluarga. Artinya bagi laki-laki tidak boleh yang namanya laki-laki jangan sampai tidak menikah. Karena ada seorang sahabat mengatakan, kami sanggup sebetulnya tidak menikah dengan catatan harus dikebiri. Tahu nggak dikebiri? Iya. Tahu mah. Oh. Jadi dulu sejarah mengatakan, para budak belian itu kan banyak budak belian laki-laki, budak belian perempuan. Biar budak belian laki-laki itu tidak nakal dengan budak belian perempuan, itu mereka dikebiri.
Jadi kalau orang laki-laki dikebiri tidak ada syahwat sama sekali. Kalau kalian tidak dikebiri ketemu cewek bohai, pasti syahwat kalian akan bangkit. Makanya sahabat tadi mengatakan, kami sebetulnya sanggup menahan diri kecuali dengan dikebiri. Artinya laki-laki kebanyakan, maaf dalam tanda kutip, tidak sanggup menahan diri kalau ketemu perempuan bohai dan menarik. Itu normal kata Bahaya Rasul. Itu tuh. normal. Ya. Kalau tidak Bahaya dikebiri bisa keburu-keburu. Sekarang yang dicari biri-biri Biri-biri. buat korban. Iya, biri muda. Diri muda. Oke, Buru-buru. jamaah, setelah ini kami kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede.